Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita bisa luar biasa. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. SMK bisa. Arif jaya. TAB mantap. Silakan. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, terlebih dahulu akan saya absen dulu untuk kehadiran kelas 12 TAB 3. Muhammad Maulana, Muhammad Zaki, Mutasir, Haidar, kosong. Abdul Aziz, Eko Sulis, Fikri, Niko, Noval Putra, Nur Faisal, Nur Fangga, izin, Putra, Rama, Raiden, Rehan, Rizky Bima, Rizky Febri, Tafan, Triwahyu. Ya. Untuk hari ini ada dua siswa tidak mengikuti pembelajaran karena yang satu izin ada kepentingan, kemudian yang satu izin atau alfa ini? Alfa. Berarti nanti kita tindak lanjuti untuk siswa yang hari ini tidak hadir tanpa keterangan. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kelas 12 TAB materinya adalah tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Namun sebelum kita pembelajaran di hari ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan nanti apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar materi tentang bekerja keras. Silahkan semua siswa untuk mengeluarkan buku dan disiapkan alat tulis, kemudian buku tulis disiapkan masing-masing. Silahkan dikeluarkan. Baik, silahkan dibuka materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, siswa semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Silahkan dibuka materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Silahkan, sudah dibuka semuanya bukunya? Ya, oke. Kalau sudah, terlebih dahulu kita tadarus bersama ya berkaitan dengan materi hari ini, dan yang kita baca juga nanti berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silahkan dibuka materi tentang Quran surat Al-Jumu'ah. Kita tadarus bersama, dibaca secara bersama-sama. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Ya. Silahkan kita baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati
فاسمعوا إلا ذكر الله وذروا بينها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran terkait dengan materi pada hari ini. Baik, sebelum kita ke materi, nanti saya akan menyampaikan untuk pembelajaran hari ini KI dan KD-nya. Namun terlebih dahulu saya minta perwakilan satu anak yang bisa membaca tadarus tentang surat Al-Jumu'ah. Silakan. Saya. Ya, silakan Mas Zaki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat Mas Zaki. Ya, cukup. Baik, para siswa semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi bekerja keras dan tanggung jawab. Di layar depan sudah Pak Guru ringkaskan di PowerPoint berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Di meja kalian sudah kalian pegang buku tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti bisa dikaitkan dengan yang ada di depan. Ya, kalau di buku itu masih full, masih seluruhan. Kemudian yang di depan sudah Pak Guru ringkas, biar nanti untuk memudahkan kita dalam mempelajari poin-poin tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, silakan untuk siswa semuanya bisa melihat ke depan. Ya, ini di bab 5 di semester akhir, semester Gasal, kita akan belajar tentang berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, coba saya mau tahu semua siswa, silahkan Pak Guru minta satu contoh dari bekerja keras. Ya, wah semuanya bisa semuanya. Coba Mas Fikri. Saya bisa jawab. Contoh bekerja keras dalam sehari-hari adalah orang tua saya bekerja keras untuk biayai saya sekolah. Ya, oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Mas Fikri. Oke, itu berkaitan dengan bekerja keras. Tadi Mas Fikri sudah memberikan satu contoh yang sangat sederhana dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita. Ya, contohnya tadi Mas Fikri menyampaikan bahwasanya contoh bekerja keras, orang tua kita di rumah bekerja keras untuk membiayai kita belajar di sekolah. Ya, nanti harapannya kamu bisa membalas kebaikan orang tua kalian dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan menghasilkan prestasi dan itu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk bapak dan ibu atau orang tua kalian. Kemudian yang berikutnya tentang tanggung jawab. Ya, coba tadi kalau bekerja keras sudah, sekarang berikan satu contoh tentang tanggung jawab. Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Silakan yang bisa. Coba yang belakang, yang pojok. Satu contoh bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan tugas yang diberi oleh guru dengan waktu yang ditentukan. Ya, tepuk tangan untuk siapa namanya itu? Mas Rizky. Ya, oke. Mas Rizky tadi memberikan satu contoh. Ya, kalian sekolah sering dikasih PR? Sering ya. Kalau sering, berarti tadi Mas Fikri sudah, Mas Rizky sudah memberikan contoh mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin tidak ada 1 minggu. Silahkan tanggung jawab kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, silahkan diterangkan
terapkan sebaik-baiknya. Itu contoh sederhana dan contoh singkat dari kedua materi tersebut. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah ada contoh sederhana singkat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Sebelum ke materi, saya sampaikan untuk KI di Mapel PAI tersebut. Ya, ada KI 1 dan 2. Nanti kompetensinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Itu KI 1. Terus ada KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis, mengetahui faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu. Jadi siswa nanti diharapkan punya rasa ingin tahu ketika dalam mempelajari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Terus yang ke KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu KI kita yang akan kita pelajari nanti di materi hari ini. Kemudian yang berikutnya, setelah KI-nya sudah tahu, kita langsung ke KD dan indikator. Ya. KD-nya apa? Nanti kita akan belajar di KD, fokus ke KD 3.5 dan 4.5. Menganalisis, mengevaluasi perilaku bekerja keras. Jadi nanti bekerja keras itu seperti apa? Pengertiannya itu apa? Terus tanggung jawab, pengertiannya apa? Ya nanti kita pelajari bersama lebih dalam. Nanti bisa melihat referensi baik di buku maupun di Google bisa, atau di jurnal. Nanti kita bisa buka bersama, browsing bersama untuk memberikan tambahan ilmu. Ya, jadi tidak fokus satu buku saja yang buat referensi, tapi nanti kita bisa mengambil dari referensi-referensi yang lain. Ya, tidak hanya dari buku. Ya, nanti kemudian setelah KD-nya sudah saya sampaikan tadi, tentunya indikator pencapaian. Setelah itu apa yang harus atau yang harapan yang akan dicapai oleh para siswa. Yang pertama, 3.5.1, menjelaskan makna kerja keras dan tanggung jawab. Jadi nanti harapannya seluruh siswa bisa menjelaskan makna kerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, mengidentifikasi cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalilnya. Nah, dalilnya tadi sudah kita belajar bersama, dibaca bersama tadi untuk mengawali pembelajaran. Tadi kita tadarus, tentunya berkaitan dengan dalil materi bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi hikmah. Ya, jadi setelah itu kita identifikasi hikmah dari kita bertanggung jawab apa. Kemudian hikmahnya kita bekerja keras itu apa. Nanti kita pelajari lebih ulas lebih dalam. Kemudian selanjutnya menjelaskan hikmah sudah tadi, terus mengaitkan. Jadi antara bekerja keras dan tanggung jawab dikaitkan, saling berkaitan atau tidak, apa dewek-dewek atau berhubungan, berkaitan satu sama lain. Kemudian yang berikutnya keenam, mengaitkan, yang ketujuh menyebutkan cara bekerja keras. Bagaimana sih caranya bekerja keras yang menghasilkan hasil yang halal, yang baik, kemudian tentunya untuk bekal kehidupan kita. Ya, jadi tidak asal-asalan, semuanya ada aturannya. Kemudian yang berikutnya mengaitkan antara bekerja keras dengan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan antara manfaat kerja keras dan tanggung jawab. Itu nanti yang kita bahas atau yang kita pelajari berkaitan dengan KD 3.5, yaitu KD pengetahuan. Kemudian nanti di prakteknya atau di keterampilannya nanti mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di indikatornya harapannya nanti siswa bisa menyajikan paparan tentang makna, cara-cara, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, menyajikan paparan terkait atau keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab. Nanti kalau bisa, kalau masih
memungkinkan waktunya nanti kita bisa ada diskusi bisa untuk membuat sebuah makalah atau mungkin resuman sedikit, nanti presentasi dibagi per kelompok. Untuk selanjutnya itu indikator atau KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, selanjutnya, nah ini setiap awal materi saya selalu menyiapkan atau mempersiapkan peta konsep ya. Jadi apa sih fungsinya peta konsep? Nah ini untuk memudahkan nanti kalian dalam pembelajaran. Ya, peta konsep. Jadi poin-poinnya yang kalian pelajari apa? Yang pertama nanti apa makna bekerja keras, makna tanggung jawab, kaitannya kerja keras dan tanggung jawab. Ya itu. Baik, berkaitan dengan ini sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ditanyakan? Sementara belum. Baik. Kalau belum kita langsung ke materi. Nah, materi yang pertama. Oke, silahkan di depan kalian. Nah, sudah ada di buku, sudah ada juga di PowerPoint juga ada. Itu sama ya. Nanti kalian bisa lebih fokus ke depan yang lebih terang atau yang lebih besar. Nanti kalau yang di buku nanti bisa dimanfaatkan untuk belajar diskusi dengan teman atau belajar di rumah. Sekarang kita fokus ke depan, tidak apa-apa. Pengertian kerja keras. Oke, pekerja keras ya apa tuh pengertiannya itu? Bekerja keras yaitu bekerja dengan maksimalkan potensi, waktu, dan kesempatan sehingga hasilnya maksimal. Ya, bekerja keras itu bekerja dengan memaksimalkan. Jadi totalitas ya, maksimal, tidak setengah-setengah. Ya, jadi tidak dengan rasa yang saya tidak semangat, lemes dan lain-lain. Ya, tapi harus total, maksimal. Jadi waktu, kesempatan yang diberikan untuk kita, kesehatan yang diberikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin sehingga hasilnya nanti akan bisa maksimal. Kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, berikutnya adalah umat Islam yang bekerja keras memberi peluang untuk memperoleh ekonomi yang maksimal. Dengan kata lain, umat Islam yang bekerja keras akan menjadi kaya. Tentunya ketika orang bekerja, yang dibutuhkan apa? Yang dicari apa? Uang. Ya. Kalian setelah lulus dari SMK ada yang mau kerja? Ada. Ada yang mau kuliah? Ada. Kalau yang mau kerja, nanti tujuan utamanya apa? Mencari uang. Ketika sudah mencari uang, tujuannya nanti kita akan menjadi lebih baik ekonominya, kehidupannya akan lebih baik. Makanya nanti juga kita bekerjanya sesuai dengan Islam. Apalagi kalian sekolahnya di SMK Ma'arif, ya Ma'arif NU1 Sumpyuh, yang sekolah yang binaannya luar biasa, PT Pama Persada Nusantara. Nah di sini kalian salah satu generasi penerus bangsa, ya yang mana nanti kalian bisa membawa nama baik SMK. Tentunya tidak cuma di lingkungan sekitar sekolahan, tapi di luar wilayah Sumpyuh dan sekitarnya ya. Nanti barangkali bisa sampai ke internasional. Kalian ada yang kerja di luar negeri membawa nama harum SMK Ma'arif. Nah, ini berkaitan dengan bekerja keras. Untuk selanjutnya kita belajar tadi pengertian sudah. Berikutnya adalah ciri-ciri. Ya. Setiap kegiatan pasti ada ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri bekerja keras seperti apa? Yang pertama, bekerja secara tekun. Jadi tekun ya. Tekun siapa? Tekun itu rajin, sungguh-sungguh, tidak ada ledel, asal-asalan, segeleme dewek, itu tidak. Jadi ada rasa kemauan tinggi untuk menghasilkan pekerjaan yang paling bagus. Itu tekun. Kemudian yang kedua, bekerja secara ulet. Ya, ulet itu artinya bekerja sing kuat. Jadi rosa, ya. Rosa, kemudian tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Kemudian yang ketiga, bekerja secara teliti. Jadi tidak semaunya sendiri, yang penting rampung, yang penting selesai, tidak perlu diteliti ulang, itu jangan. Tapi yang dipelajari hari ini adalah yang baik-baik, yaitu bekerja secara teliti. Kalian kalau harus habis bekerja, teliti ulang apakah sudah benar atau sudah maksimal atau belum. Jadi lebih berhati-hati dengan harapan nanti apa yang kita hasilkan dari bekerja itu manfaatnya lebih baik dan lebih bertahan lama untuk orang banyak. Jadi itu manfaat dari bekerja secara teliti dan
Ada 3 tadi ya ciri-cirinya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang contoh. Nah, tadi ada Mas Fikri dan Rizky sudah memberikan contoh. Nah, ini di sini saya kasih contoh. Ya, ada contoh. Pak Jahid, seorang pedagang. Nah, kalau ada yang bapaknya pedagang di rumah? Tidak ada? Tidak ada. Ya, kebetulan tidak ada. Nah, ini yang buat contoh kebetulan pedagang. Ya. Pak Jahid seorang pedagang sayur yang bekerja tanpa kenal lelah. Suatu hari usaha yang dilakukan Pak Jahid kurang menguntungkan. Ya mungkin karena musim hujan. Ya sekarang kan musim hujan. Ya, yang beli pada malas keluar ke pasar. Ada apalagi sekarang banyak yang online. Ya. Buka HP, milih sayuran, kacang panjang, klik adar sudah sampai ke rumah. Nah, ini dilalah. Kebetulan zaman sekarang sudah zamannya canggih menggunakan elektronik digital ya, sudah pakai HP, apapun ada di HP ya. Jadi kalian jangan sampai tertinggal dengan alat-alat digital tersebut. Kita pembelajaran PAI juga kita memanfaatkan dunia digital, salah satunya internet. Nanti kita ketika kekurangan referensi kita langsung searching aja di Google. Ya, nanti kita bisa ambil jurnal itu lebih valid ya. Jadi kalau kalian mencari referensi, usahakan yang ada di jurnal, jangan ambil artikel yang hanya di search di Google, tapi carilah di jurnal biar bisa dipertanggungjawabkan apa yang kalian ambil. Nah, di sini namun Pak Jahid terus memperdagangkan jualannya tersebut dan akhirnya terjual habis ya, tanpa mengenal lelah, sungguh-sungguh, kemudian tidak putus asa. Hasilnya pun kemudian tidak dipegang sendiri, dikelola oleh istrinya. Karena ketika orang sudah berumah tangga saling melengkapi ya, nanti hasilnya juga untuk membiayai anak dan keluarga. Nah, dari contoh di sini bahwasanya sudah kita bisa lihat bahwasanya tadi Pak Jahid itu adalah seorang pedagang yang bekerja keras. Walaupun dari pagi tidak laku dagangannya, tetap dijalani sampai sore hari. Ya, alhamdulillah dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang ulet, ya, jadi akhirnya mungkin berkah dari keuletan tersebut Allah memberikan memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, dilala banyak orang, ada orang lewat ingin membeli, kemudian jadinya dibeli akhirnya habis. Itu jadi contoh. Kemudian yang berikutnya cara membiasakan menjadi pekerja keras. Nah, kalian sekarang masih pelajar, belum bisa melakukan bekerja keras sesuai dengan atau yang sudah dikerjakan oleh orang-orang di PT, di perusahaan, kemudian di luar sekolah ya. Kalian belum merasakan. Besok nanti tidak lama lagi kalian akan melaksanakan atau merasakan itu semua di dunia kerja. Nah, sekarang belum. Nah, ini nanti kita bisa belajar dari sini. Membiasakan. Yang pertama, bekerja didasarkan dengan niat yang baik. Lillahi ta'ala. Kerja niat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya. Insya Allah ketika kalian bekerja dengan ikhlas karena Allah, hasilnya akan berkah dan nanti bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang yang ada di sekeliling kalian. Kemudian yang kedua, bekerja selalu diawali dengan berdoa. Ketika yang pertama mengingat Allah, yang kedua juga tetap diawali dengan berdoa. Yang ketiga, bekerja dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan sehingga tidak pernah menyanyiakan. Waktu yang kita alami atau waktu yang kita jalani, waktu yang diberikan Allah untuk kita tidak pernah disia-siakan. Semuanya dilaksanakan atau dimaksimalkan atau digunakan sebaik mungkin. Yang terakhir, apabila bekerja keras mendatangkan hasil yang maksimal, maka teruslah bersyukur. Jangan sampai kalian setelah bekerja tidak bersyukur. Bersyukur itu luar biasa sekali. Seperti guru saya, yang saya pernah ngaji di masjid atau di pondok, bahwasanya kalau orang mau rezekinya semakin tambah, itu perbanyaklah bersyukur ya. Jadi setiap hari bersyukur tanpa lelah, tanpa mengeluh dan lain-lain. Bersyukur alhamdulillah atas rezeki yang telah
diberikan. Jadi nanti ketika kita selalu bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita, nikmat kita. Kemudian yang berikutnya manfaatnya. Dari manfaatnya adalah dicintai oleh Allah. Yang kedua, diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga ini harus 3, 4 dapat meraih kesuksesan. Yang keempat, diberikan hasil kerja yang berkah. Kemudian yang berikutnya pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi setiap kita sudah diberi amanah, kita harus bertanggung jawab. Ada 5 macam-macam tanggung jawab. Ya, yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika kalian diberi tanggung jawab, lakukan tugas yang sudah diamanahkan dengan baik. Terhadap keluarga, ketika nanti sudah punya keluarga, bisa bertanggung jawab dengan baik. Ke masyarakat, ya, di masyarakat, di lingkungan masyarakat juga diterapkan. Kemudian ke bangsa dan negara, ya, kita hidup di Indonesia, mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Kemudian kita diberi tanggung jawab, ya kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang tentunya yang tidak kalah pentingnya itu terhadap Allah. Kita sudah dikasih nikmat yang luar biasa banyak, yang kita tanggung jawabnya kepada Allah. Kita tidak butuh Allah, tidak butuh kita, yang butuh kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya sholat, ibadah yang lain itu banyak sekali. Kemudian ini ada dalilnya, surat At-Tur. Ya, langsung ke yang terakhir. Ya, kaitan antara perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, Islam lebih mencintai umat Islam yang kaya daripada umat Islam yang lemah. Yang kaya otomatis biasanya berawal dari kerja keras yang sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa, akhirnya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Ya, kerja dengan dari pagi sampai sore, bahkan sampai lembur malam hari dilakoni demi mencari uang. Nah, nanti hasil yang didapat tabung, semakin lama semakin banyak. Kemudian untuk tabungan, untuk membiayai anaknya, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Nah, itu kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian nanti umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga umat Islam memiliki produktivitas yang tinggi. Apabila umat Islam bersikap produktif, maka umat Islam akan terjatuhkan dari sikap konsumtif. Jadi kalian kalau bisa produktif bukan konsumtif, ya. Jadi menghasilkan bukan menghabiskan. Konsumtif kan menghabiskan, produktif menghasilkan. Jadi kalian kalau bisa setelah lulus nanti harus bisa menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang orang tua, ya. Walaupun orang tuanya sultan banyak uangnya, jangan dihabiskan. Syukur-syukur kamu malah menambah lagi, ya, memperbanyak rezeki yang semakin banyak. Nanti otomatis dengan kalian sungguh-sungguh bekerja, insya Allah diberi rezeki yang lebih. Ya, tentunya sebagai orang yang dermawan juga. Ya, baik, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah, karena untuk pembelajaran materi ini nanti kita akan dibagi 2 pertemuan, ya. Untuk hari ini sampai itu dulu dari pengertian macam-macam. Untuk selanjutnya besok di pertemuan yang akan datang kita ke hikmah, ya, hikmah daripada kerja keras. Ya, jadi kita bagi 2 pertemuan. Nanti ada di pertemuan akhir, kemudian nanti ada latihan soal. Kita latihan soal materi tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Nanti setelah itu, karena ini sudah di semester akhir, semester gasal, kita mau menghadapi penilaian akhir semester. Silahkan semua siswa bisa belajar nanti dari bab 1 sampai bab 5. Materi yang akan keluar insya Allah yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 5 bab. Silahkan kalian pelajari. Bukunya sudah ada, ya, sekalian sudah megang buku masing-masing di rumah, nanti bisa dipelajari. Ya, baik, untuk hari ini ada pertanyaan?
Ya, kalau belum ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjut komunikasi lewat grup kelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali nanti kalian di rumah belajar sendiri atau belajar kelompok, ada yang bingung, ada yang belum paham, boleh menanyakan lewat grup kelas. Pak Guru on time ketika kalian bertanya, insya Allah Pak Guru jawab ya lewat grup kelas. Baik, terima kasih untuk hari ini pembelajaran PAI hari ini karena waktunya sudah habis. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi masih yang sama, bekerja keras dan tanggung jawab, nanti di pertemuan yang kedua. Baik, untuk hari ini karena tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kalian semuanya, dan tentunya untuk masa depan kalian semuanya. Ya, untuk hari ini marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.